Ya, eh, selamat sore. Ha, ya karena ini rekamannya sore hari. Nggih, kita mulai dari pembahasan nomor satu nggih. Besok soalnya tidak jauh beda ya. Jadi cukup diperhatikan sebenarnya kalimatnya. Ya, soalnya modelnya seperti ini, hanya saja nanti mungkin kalimatnya ada yang dibalik atau diputar atau di situ tulisannya hukum satu jadi hukum dua gitu misal, atau saat di soal ini dia diam besok keluarnya bergerak kan bisa gitu, atau dibalik. Pokoknya dipahami konsepnya sebenarnya. Jadi ini teorinya kemarin kita sudah belajar bahwa hukum satu, hukum pertama Newton itu bisa atau boleh kita gunakan pada saat setimbang, diam, setimbang, atau dia gerak akan tetapi geraknya adalah GLB, gerak lurus beraturan, yang artinya adalah percepatannya 0 atau kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tetap di sini. Tapi patokannya gini, patokannya kita diam atau bergerak gitu, karena kalau misal bergeraknya bidang miring pasti dia susah untuk GLB. Jadi kemungkinan kalau dilepas pasti GLBB. Geraknya lift naik turun itu pasti bukan pasti juga, cuma kebanyakan soal itu pasti GLBB karena dia memiliki percepatan kan seperti itu. Jadi gampangnya kalau dia soalnya model lift bergerak pasti geraknya GLBB. Kalau dia bidang miring bergerak pasti bergeraknya GLBB gitu. GLB mungkin saja GLB kalau dia geraknya bidang datar biasa, mungkin saja bisa. Jadi sebenarnya kita batasi di sini kalau bergerak itu dalam GLBB itu hukum kedua, kalau diam itu hukum pertama gitu, Nah, karena dalam sistem itu kita mengenal dengan sumbu Kartesius ya, maka diperhatikan sumbunya. Jadi dalam satu sistem itu bisa saja menggunakan hukum pertama, menggunakan hukum kedua, atau dua-duanya. Oke. Jadi bisa dilihat dia sumbu X atau sumbu Y atau sumbu searah geraknya gitu. Kita bahas dari nomor pertama. Saat benda bermasa M ditarik menaiki bidang miring kasar, maka hukum kedua Newton dapat diterapkan pada sumbu searah geraknya. Kalau tidak ada kalimat jika, sebenarnya ini pasti kalau bergerak dia pasti GLBB karena ditarik ke atas searah geraknya, maka pada sumbu searah geraknya dia hukum kedua Newton itu benar. Akan tetapi kalau kita lihat di sini ada jikanya aja. Tapi kalau tanpa jika ini sebenarnya kalau kita gunakan hukum kedua Newton boleh. Jadi kalau kita menarik benda menaiki bidang miring, nah itu boleh kita gunakan hukum kedua Newton pada sumbu searah geraknya. Tetapi kalau ada kalimat jika, FGS itu kan gaya gesek statis. F gesek statis, gaya gesek itu kan ada dua, gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu posisi diam atau tepat akan bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis itu sudah bergerak gitu. Nah, kalau gaya gesek statisnya kok lebih besar daripada gaya tarik untuk menariknya atau untuk gaya geraknya, maka kemungkinan besar sistemnya tidak bergerak. Nah, ini karena statis. Artinya gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya tariknya, sehingga benda ini bisa dikatakan tidak bergerak ya. Kalimatnya kalau kalimat ini ada batasan lainnya, kemungkinan besar ini tidak bergerak. Karena dia tidak bergerak, maka sebenarnya pada searah geraknya dia menggunakan hukum pertama karena dia diam, tidak bergerak gitu. Jadi hukum pertama Newton. Jadi pernyataan nomor 1 itu salah karena ada gaya gesek statis di situ yang melebihi gaya tariknya. Gaya gesek statis itu kan dulu saya jelaskan bahwa itu gaya yang gondeli. Jadi yang bikin dia menahan dia. Jadi kalau yang nahan itu lebih besar daripada narik, ya kan tidak mungkin dia gerak, maka dia diam.
karena dia diam, kita boleh menggunakan hukum pertama Newton pada sumbu searah geraknya. Pada sumbu Y-nya itu juga bisa menggunakan hukum pertama Newton karena dia gerak gitu, okay? Berarti pernyataan nomor 1 salah karena gaya gesek statisnya lebih besar dari gaya tariknya. Dia akan bergerak jika gaya gesek statisnya lebih kecil dari gitu. Boleh. Kemungkinan bergerak bisa. Kalau gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya tarik atau gaya geraknya, maka dia akan timbul namanya gaya gesek kinetis gitu. Jadi gaya gesek kinetis itu timbul kalau gaya gesek statisnya lebih kecil dari F gerak. Kalau dia masih lebih besar, maka F gesek kinetisnya tidak mungkin timbul gitu, okay? Jadi kalau posisinya lebih besar seperti ini pasti dia diam gitu. Kalau posisinya seperti ini dimungkinkan dia bergerak gitu, okay? Kalau bergerak berarti kalau di bidang miring itu kemungkinan besar adalah geraknya GLBB, okay? Karena hukum kedua itu dia gerak tapi geraknya adalah GLBB. Dan hukum pertama adalah geraknya GLB atau diam atau setimbang, boleh gitu. Jadi nomor 1 itu salahnya F gesek statisnya lebih besar daripada itu salahnya. Yang kedua, saat benda ditarik ke kanan dengan gaya horizontal di dalam lift yang diam, kita sebenarnya patokannya pada kata diamnya ini. Diam, lift diam itu kan tidak bergerak. Lift diam itu tidak bergerak di sumbu Y-nya, tidak bergerak di sumbu X-nya, kan gitu. Liftnya aja. Maka hukum 1 Newton dapat diterapkan pada sumbu vertikal. Vertikal kan sumbu Y-nya. Karena diam ya dia tidak menerapkan hukum 1 di sumbu vertikal. Diam loh. Lift itu kan biasanya naik atau turun. Nah, saat naik atau turun ini maka dia hukum kedua pada 2 Newton ya, pada sumbu Y atau sumbu vertikalnya. Kan naik turun berarti sumbunya kan sumbu vertikal atau sumbu Y. Berarti karena bergerak naik turun maka dia hukum kedua Newton. Oke. Tapi kalau dia diam, sumbu vertikalnya ya 0 A-nya itu kan. Jadi kalau ini diam, berarti dia tidak bergerak pada sumbu Y atau sumbu vertikalnya. Jadi tidak bergerak pada sumbu vertikalnya sehingga dia menggunakan hukum 1. Kalau diam hukum 1 kita aja lah gampangnya. Kalau bergerak hukum 2. Karena dia di sini kebanyakan bergeraknya GLBB. Maka kalau bergerak GLBB ya hukum 2. Diam. Makanya salah ini. Kok salah? Benar. Astagfirullah. Benar ini. Penghapusnya mana? Kok disilang loh? Karena diam, dia berarti menggunakan hukum pertama Newton gitu. Oke. Ini benar. Ini benar. Loh, benar. Karena diam. Kalau diam itu menggunakan hukum 1. Jadi hukum 2. Ini diam, ya berarti salah. Kok bisa diam? Karena gaya gesek statisnya lebih besar dari gaya gesek gaya geraknya. Dan nomor 3, bergerak secara jatuh bebas. Sebenarnya jatuh bebas pun bergerak ya. Jatuh bebas itu kan bergerak ke sumbu Y. Maka sumbu Y-nya atau sumbu searah geraknya pasti dia hukum kedua Newton. Maka hukum 1 Newton dapat diterapkan pada sumbu vertikalnya. Salah. Namanya jatuh bebas itu pasti bergerak. Bergeraknya jatuh bebas dia dipercepat karena ada percepatan gravitasi. Jadi kalau lift yang bergerak jatuh bebas dia besarnya A itu akan sama dengan G. Bedanya cuma itu, A sama dengan G. Jadi percepatan dia bergerak ke bawah itu sama dengan dianggap sama dengan besarnya G. G itu percepatan juga, maka geraknya GLBB vertikal ke bawah. Jatuh bebas. Maka dia menggunakan hukum kedua Newton pada sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya gitu, oke. Jadi ini salah. Namanya jatuh ya bergerak.
jatuh bebas tetap punya percepatan. Karena punya percepatan berarti GLBB. Karena GLBB dia hukum kedua pada sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya atau sumbu searah geraknya. Kecuali soalnya adalah sumbu X-nya ya atau sumbu horizontalnya. Maka sumbu horizontalnya boleh melakukan hukum pertama Newton karena tidak disebutkan dia bergerak ke kiri ke kanan. Jatuh bebas lurus ke bawah itu berarti dia tidak bergerak pada sumbu horizontal. Gitu. Nomor 4, saat benda diam di atas bidang miring kasar. Ini gambarnya, ini hukum ketiga nih. Sebenarnya ini gampang, cuma kalimatnya agak diputar-putar. Aksi reaksinya berarti kan aksi benda menekan bidang menekan benda, kan itu aksi reaksinya gitu nih. Berarti benda ini menekan benda dengan benda menekan bidang miring ini yang pernyataan penting. Itu dengan apa? Ya dengan W cos. Sini kan W, di sana adalah W sin theta. Kalau sini theta gitu. Berarti arah yang sini itu adalah W cos cos theta gitu. Maka benda ini menekan bidang sebesar W cos theta. Maka reaksinya apa? Reaksinya sebenarnya bidang miring ini juga menekan ke atas, atau bisa disebut di posisi ini juga bisa disebut gaya normal gitu. Ya sebesar apa? Sebesar W cos theta juga gitu. Jadi W cos theta apa? W cos theta itu senilai dengan W sin 90 min theta. Ini benar ya. Jadi ini atau W cos theta ini sifat trigonometri aja. W sin 90 min theta itu kan sama dengan W cos theta, sama nih. Ini benar, berarti jawabannya adalah 2 dan 4 okay. Intinya okay, hukum pertama itu kalau diam, sistemnya diam itu berarti hukum pertama, atau kalau disebutkan GLB, atau disebutkan percepatannya 0, atau disebutkan kecepatannya tetap, berarti kita menggunakan hukum pertama di sumbu yang diinginkan. Oke. Jadi kalau gerak jatuh ke bawah ya berarti hukum kedua arah ke bawah vertikal, tapi ke kiri ke kanannya hukum kedua karena dia tidak bergerak ke kiri ke kanan. Hukum kedua itu diterapkan jika geraknya GLBB, bergerak tapi GLBB. Oke. Kemudian kaitannya dengan gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya untuk nariknya, maka dia diam, maka diterapkan hukum pertama. Tapi kalau gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya tariknya, maka kemungkinan akan timbul gaya gesek kinetis. Nah kalau timbul gaya gesek kinetis pasti gerak. Nah ini kita masukkan ke hukum kedua Newton. Kemudian hukum ketiga Newton itu aksi reaksi. Jadi kalau nekan 10 berarti dia balik nekan 10 juga dengan arah yang berbeda. Jadi kalau misal bidang dengan benda ya bidang itu benda itu nekan bidang berapa, nanti bidang juga nekan itu berapa, sama besarnya sama, cuma berlawanan arah. Oke. Sekian pembahasan untuk nomor 1, nanti dilanjutkan untuk nomor 2.